Jadi begitulah sebenarnya semangat Anchorage. Donald Trump benar-benar ingin menyerahkan Donbas dan Crimea kepada Vladimir Putin. Dan negosiasi dengan Iran benar-benar gagal. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir. Teheran kembali menutup Selat Hormuz katanya karena serangan Israel terhadap Hizbullah Lebanon. Namun kenyataannya, beberapa jam sebelum penutupan selat, sudah diketahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss hari ini telah dibatalkan sepenuhnya. Sekarang Donald Trump meyakinkan bahwa Amerika Serikat tidak berada dalam posisi terdesak ketika membuat kesepakatan dengan Iran, namun tetap tidak akan memberlakukan kembali blokade terhadap Iran. Sementara itu, dalam masalah Ukraina terjadi perkembangan yang tak terduga. Di satu sisi, diketahui bahwa Amerika Serikat dan Ukraina mulai membahas perjanjian penghentian perang dalam 2 tahap dan bahkan melakukan negosiasi tertutup dengan pihak Rusia. Di sisi lain, Emmanuel Macron tiba-tiba mulai mengungkapkan bahwa Donald Trump yakin Ukraina akan kalah. Dan di Anchorage pada Agustus tahun lalu, kesepakatan itu sebenarnya sudah hampir tercapai. Trump dan Putin ingin menyerahkan wilayah Ukraina kepada Rusia yang bahkan belum dikuasai oleh tentara Rusia. Pada akhirnya, Trump gagal, baik dengan Ukraina maupun dengan Iran. Nama saya Alexei Pici. Mari kita bahas kedua topik ini bersama-sama dalam episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja. Jadi, mari kita mulai episode ini dengan topik Iran. Donald Trump belum sempat mengumumkan kemenangan atas Iran, bahkan belum sempat menyatakan kapitulasi Iran di hadapan Amerika Serikat dan secara demonstratif menandatangani perjanjian dengan orang Iran. Tiba-tiba Iran menyatakan bahwa hari ini mereka keluar dari perundingan dan kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Dan itu terjadi tepat pada hari ketika di Jenewa, kedua belah pihak seharusnya akhirnya menandatangani naskah fisik perjanjian penghentian perang. Sebagai catatan, tidak ada pertemuan yang terjadi hari ini di Jenewa. Hari ini, 19 Juni, Iran membatasi lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz. Di sekitar selat terdengar tembakan peringatan, dan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran melalui radio mengimbau kapal-kapal untuk tidak mendekati wilayah tersebut. Sementara itu, Teheran menyatakan bahwa lalu lintas kapal masih memungkinkan, namun hanya jika permohonan diajukan terlebih dahulu kepada militan Korps Pengawal Revolusi Islam. Permohonan tersebut hanya disetujui jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang tentunya ditentukan oleh Teheran. Iran menyatakan bahwa alasan keputusan tersebut adalah karena hari ini Israel melancarkan serangkaian serangan ke Lebanon sebagai balasan atas serangan Hizbullah yang menewaskan 4 tentara. Meskipun ada memorandum antara Amerika Serikat dan Iran yang mengatur penghentian konflik di semua lini, termasuk di Lebanon. Selain itu, pihak Iran di Teheran menyatakan bahwa mereka tidak akan menganggap perang telah berakhir sampai Israel menarik semua pasukannya dari Lebanon. Lucunya, hanya beberapa jam sebelum penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Donald Trump dalam salah satu wawancaranya secara lantang dan terbuka menyatakan bahwa dia sudah menang dan Iran telah menyerah. Trump menganggap bahwa bagi Iran, penandatanganan memorandum dengan Amerika adalah bentuk penyerahan tanpa syarat. Trump mengakui bahwa dia membuat kesepakatan untuk mencegah perang berkembang menjadi masalah ekonomi global. Dan dia menambahkan bahwa Amerika Serikat telah sepenuhnya mengalahkan Iran dalam arti militer. Dan Trump mengatakan bahwa nota kesepahaman, kemungkinan kutipan, merupakan penyerahan tanpa syarat dari Iran. Selain itu, perang secara faktual telah menunjukkan kekuatan militer Amerika, kata Trump. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan kemenangannya. Saya tekankan sekali lagi, ingatlah bahwa dia menyatakan hal ini hanya beberapa jam sebelum Iran hari ini kembali menutup Selat Hormuz. Kutipan dari Trump, siapa lagi yang bisa mengatur blokade seperti itu? Saya yang mengatur blokade laut, di mana tidak ada satupun kapal yang bisa lewat. Tetapi alternatif dari membuat kesepakatan bisa saja berakibat bencana. Trump menyatakan bahwa perang sebenarnya telah menunjukkan kekuatan militer di sana selama 2 hingga 3 minggu lagi. Dan melanjutkan pemboman mereka sampai setengah mati, benar? Dia menyatakan, apa yang akan kita dapatkan dari itu? Selat Hormuz tidak akan dibuka, perang kita sebenarnya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara kalian menunjukkan kekuatan militer, sistemnya justru tertutup. Inilah yang bisa menyebabkan depresi global. Namun, saya tekankan di sini, bahkan sebelum perang di Timur Tengah dimulai. Pada bulan Februari, bahkan wakil presidennya, J.D. Vance, memperingatkan Donald Trump bahwa Iran bisa memblokir Selat Hormuz.
Tapi Trump tidak mempercayainya. Dia menyatakan заблокировать Ормузский пролив. bahwa depresi global yang diprediksi itu adalah akibat perang yang dipicu oleh Trump yang memamerkan kekuatan militer Amerika. Tapi bukan itu, dia menyatakan apa yang dilakukan Iran hari ini. Perang itu sebenarnya menunjukkan kekuatan militer, di mana dia tidak bisa menang dan tidak bisa memperkirakan akibatnya. Dan Trump menyatakan, dengarkan, kalau saja kita terus membombardir Iran, maka Selat Hormuz pasti akan ditutup. Hah, benar. Sekali lagi dia memblokirnya meskipun Trump sudah memberi semua konsesi itu. Sepertinya Iran telah melanggar syarat-syarat bahkan dari perjanjian awal. Dan sekali lagi menutup Selat Hormuz. Sudah saatnya bertindak. Tapi harus bagaimana? Tapi tidak. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan dengan heroik menahan semua ini dan mematuhi syarat-syarat kesepakatan yang kemarin ia tandatangani dengan megah di Perancis. Trump kembali menyatakan, kutipannya, Trump mengatakan perang telah melemahkan Iran. Dia sekarang tidak lagi memiliki angkatan udara, angkatan laut, perlengkapan anti pesawat, radar, atau hampir tidak ada yang lainnya. Namun pada saat yang sama, para Demokrat mengatakan bahwa sekarang Iran hidup lebih baik daripada 4 bulan yang lalu. Bisakah Anda membayangkan itu? Bagaimana bisa sebodoh itu? Tapi di sini, tentu saja, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang bodoh dalam seluruh cerita ini? Menurut Donald Trump, Iran seolah-olah tidak punya apa-apa, tapi hari ini Iran memblokir Selat Hormuz. Dan sebagai tanggapan, Donald Trump menyatakan, kutip, "Tidak, kami bertemu dengan orang Iran bukan karena putus asa, justru Iran yang putus asa. Mereka sudah selesai. Kami akan menjalani 60 hari ini sampai tuntas. Mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun, bahkan 10 sen pun tidak." Kalau kalian belum paham, Trump menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia secara sepihak akan tetap mematuhi gencatan senjata selama 60 hari yang dicapai dalam nota kesepahaman, yang mana Iran sudah melanggarnya. Tapi di sini sangat penting untuk memahami alasan di balik kejadian ini. Iran menyatakan bahwa mereka telah memblokir Selat Hormuz. Hari ini karena Israel melepaskan tembakan ke Lebanon. Namun hingga saat ini, Israel dan Hizbullah setelah saling melakukan serangan diduga dengan mediasi dari Washington, kembali sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Sepertinya setelah itu Iran bisa saja membatalkan tindakannya. Tapi tidak, Iran tidak mencabut blokade di Selat Hormuz. Itu yang pertama. Kedua, beberapa jam sebelum serangan dari Israel ke Lebanon, sudah diketahui bahwa ada pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang seharusnya berlangsung hari ini 19 Juni di Resort Burgenstock di Swiss tidak akan terjadi. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Swiss. Selain perwakilan dari Washington dan Teheran, pertemuan tersebut juga direncanakan akan dihadiri oleh para mediator, khususnya dari Pakistan dan Qatar. Diharapkan para pihak akan membahas pelaksanaan nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, pertemuan tersebut batal pada saat-saat terakhir, saya tekankan, bahkan sebelum serangan Israel ke Lebanon. Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance membatalkan perjalanan yang telah dijadwalkan ke Swiss pada 19 Juni. Dan inilah yang disampaikan di Gedung Putih. Kutipan. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden, rencana untuk pembicaraan teknis mendatang belum sepenuhnya disepakati. Tetapi delegasi Amerika siap berangkat ke sana segera setelah ada kesempatan. Logistik pembicaraan. Logistik pembicaraan dengan Iran tidak pernah mudah atau dapat diprediksi. Namun pembatalan pertemuan tersebut menjadi kejutan karena puluhan pejabat Gedung Putih, staf yang menangani persiapan pembicaraan, serta perwakilan media, bahkan beberapa rekan jurnalis saya, sudah berada di Swiss dan bersiap untuk kunjungan kedua belah pihak. Semua orang sudah datang, bersiap, dan menunggu kapan pihak Amerika dan Iran akan menandatangani perjanjian bersejarah ini untuk mengakhiri perang. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Sebelum pertemuan dibatalkan, kantor berita Tasnim Iran merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Teheran ingin melihat pelaksanaan poin-poin perjanjian dengan Amerika Serikat sebelum tahap negosiasi berikutnya dimulai. Secara sederhana, Iran secara langsung menyatakan kepada Amerika, "Dengar, kami telah menandatangani perjanjian dengan kalian, tetapi sebelum kami mulai melakukan apapun terkait perjanjian ini, biarkan Amerika terlebih dahulu melaksanakan bagian mereka dari kesepakatan ini." Dan sekarang, perhatikan baik-baik.
Apakah kalian memperhatikan bagaimana Donald Trump meledak setelah penutupan Selat Hormuz hari ini dan menyatakan, kutipan, mereka sudah selesai. Mereka tidak akan mendapatkan uang apapun, bahkan 10 sen pun tidak. Sepertinya apa hubungannya uang dengan semua ini? Mengapa Donald Trump justru menyoroti hal ini? Tapi intinya adalah dalam kesepakatan tersebut, Donald Trump setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai miliaran dolar, serta membentuk dana investasi sebesar 300 miliar dolar untuk pemulihan Iran. Dan teman-teman, bagi kalian yang tidak percaya pada saya dan menulis di kolom komentar bahwa saya berbohong, kenapa kamu menuduh soal 300 miliar itu tertulis langsung di versi dokumen yang ditunjukkan oleh Gedung Putih? Dan kemudian Iran berkata, dengar, berikan dulu uangnya kepada kami, cabut sanksinya, cairkan asetnya, lalu kami akan mempertimbangkan apakah kami akan bernegosiasi dengan kalian atau tidak. Itulah sebabnya Trump marah dan itulah mengapa dia menulis tentang uang. Dan orang-orang Iran benar-benar mengalahkannya. Singkatnya, serangan Israel ke Lebanon hari ini hanyalah alasan bagi Iran untuk menutup Selat Hormuz. Dan disinilah semuanya benar-benar menemui jalan buntu. Masalahnya adalah kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Saudi И Ираном. menimbulkan kritik yang cukup tajam dari beberapa anggota Kongres Amerika Serikat, khususnya dari Partai Republik di Kongres, di kedua majelis. Mereka khawatir bahwa Washington terlalu banyak memberikan konsesi kepada Iran. Terkait hal ini, J.D. Vance, wakil Presiden Amerika Serikat, mengambil langkah yang cukup tidak biasa dengan muncul di Gedung Putih untuk membela kesepakatan dengan Iran ini. Dia menyatakan bahwa meskipun memang ada konsesi, Iran harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan Amerika Serikat. Kutipan dari J.D. Vance. Ketika mereka menunjukkan perilaku yang lebih baik, kami dapat meningkatkan insentif ekonomi. Jika mereka mengurangi perilaku baik mereka, kami dapat mencabut langkah-langkah tersebut. Pada akhirnya, kami berada dalam situasi di mana Iran menuntut Amerika Serikat untuk mengambil langkah pertama, sementara Amerika Serikat menuntut Iran untuk bertindak terlebih dahulu. Ini adalah jalan buntu. Mari kita lihat siapa yang akan mengalah lebih dulu dalam situasi ini. Dan entah kenapa saya merasa bahwa itu akan menjadi Donald Trump lagi. Karena dialah yang takut akan kolapsnya pasar minyak, bukan Iran. Iran tidak peduli. Iran memblokir Selat Hormuz dan menyadari bahwa dalam situasi ini waktu berpihak pada mereka. Sedangkan Trump sudah secara terbuka menyatakan bahwa ya, dia takut semua ini akan berubah menjadi kolaps global dan harga-harga di seluruh dunia akan meroket ke langit jika Selat Hormuz terus ditutup. Selain itu, pejabat Amerika yang mengetahui jalannya negosiasi mengatakan kepada saluran TV CNN bahwa saat ini kedua pihak sedang mengerjakan usulan rahasia untuk pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani minggu ini. Namun seperti yang diketahui, Iran tidak menandatangani dokumen tambahan apapun seperti yang terjadi pada saat penandatanganan nota kesepahaman. Oleh karena itu, kutipan, hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pemerintahan Trump telah melebih-lebihkan komitmen yang berhasil mereka dapatkan dari Iran? Dan sekali lagi menegaskan betapa cepatnya upaya politik yang rapuh untuk mencapai kesepakatan akhir bisa runtuh. Sementara itu, negosiasi mengenai Ukraina memasuki dimensi yang benar-benar baru. Akhirnya, kini terungkap apa yang dimaksud dengan semangat encourage yang selalu disebut-sebut oleh orang Rusia. Donald Trump benar-benar ingin menyerahkan Ukraina kepada Vladimir Putin dan telah bernegosiasi dengannya tentang hal itu di Alaska pada Agustus tahun lalu. Namun sebelum kita masuk ke bagian kedua dari episode ini, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, memberikan like dan menulis komentar yang panjang. Ini akan sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Selain itu, saya ingin memberitahu Anda bahwa kami sekarang memiliki komunitas tertutup di platform Patreon dan Telegram. Namanya Pici Insight, di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada saya. Di sana, saya secara pribadi mendiskusikan berbagai topik dengan Anda. Tidak ada sensor diri di sana. Dan di sana, kita bersama-sama memutuskan topik apa yang akan kita bahas selanjutnya di kanal YouTube ini. Selain itu, di sana juga ada pembahasan khusus yang tidak akan muncul di YouTube ini. Dan di sana juga, kalian mendapatkan akses eksklusif ke streaming tertutup setiap bulan, di mana akan ada sesi tanya-jawab. Juga ke pembahasan saya setiap hari. Tautan ke Patreon ada di deskripsi video ini.
pastikan untuk bergabung. Nah, kalau kalian hanya ingin mendukung channel YouTube ini sekali saja, saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow media sosial saya. Di sana kita juga bisa bertemu. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengejutkan banyak orang dengan pengakuannya tentang bagaimana Donald Trump benar-benar mencoba menjual Ukraina kepada Vladimir Putin. Dan inilah Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah berkuasa berpikir bahwa Ukraina akan kalah dalam perang ini dengan Rusia. Menurut Macron, Trump dalam percakapan pribadi meyakinkan orang-orang Eropa bahwa sudah saatnya mereka menerima kenyataan bahwa Ukraina akan kalah dan pada akhirnya tetap menjadi bagian dari Rusia. Katanya, ayo kita tinggalkan saja Ukraina bersama-sama, selesai. Kenapa kita repot-repot berurusan dengannya? Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Emmanuel Macron. Ingat, bulan Januari dan Februari 2025, dia, maksudnya Trump, berpikir bahwa Ukraina akan kalah. Semuanya berjalan buruk di ruang oval saat pertemuan dengan Zelensky. Lalu ada KTT antara Trump dan Putin di Anchorage. Hal itu menimbulkan harapan akan adanya kesepakatan, di mana Ukraina hanya diminta untuk menyerahkan wilayah-wilayah yang bahkan belum diduduki oleh Rusia. Selanjutnya, Macron menambahkan bahwa setelah itu, pada pertengahan Agustus 2025, dia bersama para pemimpin Eropa lainnya pergi ke Washington, di mana mereka mengatakan, dengar, Donald Trump tidak mungkin begitu saja menyerahkan Ukraina, dan Eropa tidak akan membiarkan itu terjadi. Pada akhirnya, Trump melihat bahwa pernyataan tentang kekalahan Ukraina adalah kebohongan besar. Selanjutnya, ada satu kutipan lagi dari Macron. Sejak saat itu telah ditempuh perjalanan yang sangat panjang, dan perjalanan ini pertama-tama adalah kemenangan rakyat Ukraina, kemampuan mereka, dan daya meyakinkan mereka. Presiden Trump melihat bahwa semua yang dikatakan kepadanya, bahwa rakyat Ukraina akan runtuh, bahwa mereka tidak akan bertahan melewati musim dingin, bahwa mereka akan kalah, ternyata tidak benar. Dia melihat bahwa di depannya ada orang-orang yang berani dan penuh akal yang sekarang dia hormati. Tapi setelah itu, Macron lebih mengejutkan lagi. Jadi, Presiden Prancis itu secara langsung sebenarnya mengonfirmasi bahwa di Anchorage pada Agustus 2025, kesepakatan itu sebenarnya sudah hampir tercapai. Dan Donald Trump dalam kesepakatan itu benar-benar ingin memberikan wilayah Ukraina kepada Vladimir Putin, yang bahkan belum diduduki oleh tentara Rusia. Yang dimaksud adalah bagian dari Donetsk dan Luhansk. Dan Anda tahu, sekarang ketika saya melihat kembali peristiwa di Timur Tengah, saya sampai pada kesimpulan sederhana. Jika Anda ingin memahami apa itu semangat Anchorage, bacalah syarat-syarat kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dan coba cari di sana posisi Israel. Dengan Israel, pada dasarnya juga terjadi semangat Anchorage versi mereka sendiri. Trump begitu saja meninggalkan Israel ketika dia menyadari bahwa dirinya sendiri kalah dalam perang ini dan harus mencari cara untuk keluar sambil tetap menjaga muka. Pada saat itu, dia benar-benar tidak peduli dengan sekutunya. Tapi untungnya, Israel tidak akan hilang, sama seperti Ukraina juga tidak hilang. Namun tiba-tiba situasinya berubah setelah semua pemimpin G7 sehari sebelumnya, minggu ini, bersama-sama dengan seksama memperhatikan rekaman Moskow yang terbakar. Media The Economist hari ini menulis bahwa usulan penyelesaian damai di Ukraina mungkin akan mencakup rencana bertahap, mirip dengan yang baru saja disepakati Donald Trump dengan Iran. Dan rencana bertahap ini dibahas oleh Donald Trump bersama orang-orang Eropa di KTT G7. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, kegagalan tentara Rusia dan keberhasilan Ukraina dalam melakukan serangan drone terhadap mereka, jalur pasukan mereka, serta target di dalam Rusia sendiri mulai mengubah sikap Donald Trump terhadap jalannya konflik Rusia-Ukraina. Ternyata perwakilan Kiev dan timnya saat ini melakukan konsultasi harian tentang bagaimana memaksa Rusia untuk duduk di meja perundingan. Dan dalam situasi seperti ini, Trump benar-benar menyatakan bahwa dia siap menekan Putin dan memberikan dukungan kepada Ukraina. Langsung saja saya katakan, jangan berpikir bahwa Trump tiba-tiba berubah pikiran dan menjadi pendukung besar Ukraina. Tidak, bukan begitu. Ini hanyalah situasi sementara. Namun tetap saja, peristiwa-peristiwa di Rusia seperti ledakan-ledakan ini, kilang minyak yang terbakar, semua itu menunjukkan kepada Trump bahwa, yang kalah jelas tidak terlihat seperti itu. Dan inilah salah satu ide yang sedang dibahas oleh orang Amerika dan Ukraina, yaitu mengakhiri perang dalam 2 tahap.
Awalnya direncanakan untuk menghentikan pertempuran di sepanjang garis depan saat ini, sekitar 50 hingga 70 km ke dalam dari garis itu ke setiap arah. Jadi garis depan dibekukan dan ke dalam sejauh 50 km, tepatnya 100 km total, 50 km ke setiap arah adalah zona di mana tidak boleh ada tembakan, tidak ada penembakan, tidak ada apa-apa. Nah, setelah gencatan senjata ini berjalan, akan dibuat kesepakatan yang lebih luas tentang penghentian total tembakan di semua garis depan dan penghentian perang. Dan menurut data dari The Economist, negosiasi tidak resmi dengan Moskwa telah dimulai kembali. Itulah sebabnya sekarang kita mendengar begitu banyak pernyataan publik dari Lavrov. Dia bahkan menulis sebuah artikel di sana, di mana dia menjelaskan bagaimana orang Eropa salah. Bagaimana orang Eropa mencoba menggunakan Ukraina sebagai satu kekuatan untuk membentuk tentara besar Eropa yang nantinya akan berperang melawan Rusia. Dia menulis tentang bagaimana Eropa merangkul Ukraina, Moldova, sekarang juga Armenia, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahwa sebenarnya Eropa bernegosiasi dengan cara yang salah. Semua ini berasal dari sini. Ternyata orang-orang Eropa bersama orang Amerika dan Ukraina benar-benar membahas format bagaimana memaksa Moskwa untuk duduk di meja perundingan pada KTT G7. Tapi masalahnya adalah di Ukraina yakin bahwa Rusia kemungkinan besar tidak akan mengambil tindakan apapun sampai Oktober. Kenapa sampai Oktober? Karena saat itu Rusia ingin memberikan dukungan kepada Donald Trump menjelang pemilihan sela di Kongres dan mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Namun kemungkinan besar Kremlin akan mengulur waktu hingga musim semi berikutnya. Dengan harapan bahwa kampanye besar-besaran serangan rudal dan drone di musim dingin berikutnya terhadap kota-kota dan infrastruktur energi Ukraina, akhirnya dapat memaksa Ukraina untuk membuat konsesi kepada Moskow. Bahkan hampir menyerah. Dan di Moskow, mereka terus bersikeras bahwa mereka hanya siap untuk bernegosiasi dengan format Anchorage. Dengan maksud bahwa pada pertemuan di Alaska pada Agustus tahun 2025, Vladimir Putin diduga telah mencapai kesepakatan dengan Donald Trump tentang penyerahan seluruh wilayah Donbas kepada Rusia dan pengakuan secara de jure dan de facto atas kendali Rusia terhadap Crimea serta wilayah-wilayah yang diduduki di Oblast Kherson dan Zaporizhia. Nah, dan sekarang dari ucapan Emmanuel Macron, kita memahami bahwa Trump memang sedang mempersiapkan penyerahan Ukraina. Dan hari ini, di akhir, Trump menambahkan sebuah pernyataan singkat namun sangat gamblang. Selanjutnya, saya akan mengutipnya. Kalian semua pasti akan mengerti. Saya bukan penggemar berat Ukraina. Kecuali wanitanya, mereka selalu menang dalam kontes Miss Universe. Begitulah sikap Trump terhadap masalah global di seluruh dunia. Di sini saya akan berhenti sejenak. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, tulis komentar kalian, pendapat kalian, dan kesimpulan kalian tentang dua topik global ini. Dan jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk follow media sosial saya, Instagram, TikTok, dan tentu saja channel Telegram. Di sana ada konten yang tidak muncul di YouTube. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.